Om Swastiastu, kami dari kelompok 9 akan membawakan presentasi komunikasi bisnis yang berjudul penyusunan proposal bisnis. Adapun anggota kelompok dari kelompok 9, saya sendiri Gusti Ayogang Nana Pramita Dewi dengan NIM 2202014576 dan dua teman saya, yang pertama Idewo Gede dan Mayatnya dengan NIM 2202014572 dan Kadek Dwi Hantari dengan NIM 2202014619. Materi yang pertama, pengertian dari proposal bisnis. Proposal bisnis merupakan rancangan mengenai kegiatan bisnis yang akan dilakukan. Proposal bisnis diperlukan sebagai acuan terhadap pelaksanaan kegiatan bisnis. Adapun beberapa definisi yang dijelaskan mengenai proposal bisnis yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, proposal bisnis adalah sebuah dokumen tertulis tentang perencanaan usaha. Sebagai dokumen tertulis, maka sebuah proposal usaha harus ditulis dengan benar, lengkap, rinci, dan akurat. Yang kedua, proposal bisnis dibuat dengan tujuan utama untuk memperoleh dana investasi yang dibutuhkan dalam rangka membiayai pelaksanaan dana investasi. Yang ketiga, proposal usaha diajukan kepada penyandang dana, yaitu investor dan pihak perbankan. Baik, materi selanjutnya mengenai jenis-jenis proposal bisnis. Pertama, ada proposal bisnis formal. Proposal bisnis formal biasanya disusun secara lebih terstruktur dan rinci. Biasanya digunakan untuk mencari investor atau mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan. Biasanya juga mencakup pendahuluan, analisis pasar, rencana pemasaran, struktur organisasi, dan proyeksi keuangan. Yang kedua, ada proposal bisnis informal. Proposal bisnis informal ini lebih sederhana dan biasanya tidak terlalu rinci dibandingkan proposal formal. Biasanya digunakan untuk menyampaikan ide bisnis kepada calon mitra atau klien potensial. Yang ketiga, ada proposal permohonan dana. Jenis proposal permohonan dana ini disusun untuk meminta pendanaan baik dari investor, bank, atau lembaga pemberi dana lainnya. Proposal ini berfokus juga pada potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi tersebut, serta penjelasan rinci tentang bagaimana dana tersebut akan digunakan. Keempat, ada proposal kerjasama atau partnership proposal. Proposal ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kerjasama tersebut dapat saling menguntungkan. Biasanya mencakup pembagian tugas, keuntungan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya ada proposal proyek bisnis. Jenis proposal ini berfokus pada rincian tentang bagaimana suatu proyek atau usaha baru akan dilaksanakan. Biasanya mencakup tujuan proyek, timeline, anggaran, sumber daya yang diperlukan, dan proyeksi hasil yang diharapkan. Selanjutnya ada proposal penawaran produk atau layanan. Proposal jenis ini bertujuan untuk menawarkan produk atau layanan kepada calon pelanggan atau klien. Ini mencakup informasi tentang produk atau layanan yang ditawarkan, manfaat, harga, dan alasan mengapa produk tersebut lebih unggul dibandingkan produk lainnya. Selanjutnya ada proposal rencana pemasaran. Proposal ini lebih fokus pada strategi dan langkah-langkah yang akan diambil untuk memasarkan produk atau layanan, termasuk analisis pasar, segmentasi pasar, strategi promosi, dan perencanaan jangka panjang. Ada proposal bisnis startup. Proposal ini disusun oleh pengusaha yang baru memulai bisnis atau startup, biasanya mencakup ide bisnis, analisis pasar, model bisnis, proyeksi keuangan, dan strategi pertumbuhan. Jenis terakhir yaitu proposal bisnis sosial atau social enterprise proposal. Proposal ini dibuat untuk menawarkan inisiatif bisnis yang fokus pada dampak sosial atau lingkungan, bukan sekedar keuntungan finansial. Tujuannya adalah untuk meyakinkan investor atau mitra bahwa bisnis ini dapat memberikan manfaat sosial yang. Materi selanjutnya mengenai fungsi-fungsi dari proposal bisnis. Di antaranya pertama sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bisnis, kedua sebagai alat untuk menentukan kegiatan usaha, ketiga sebagai alat untuk meyakinkan penanaman modal dan pemberian kredit, keempat sebagai pedoman penilaian pelaksanaan kegiatan bisnis. Adapun pihak-pihak yang membutuhkan proposal bisnis diantaranya, yang pertama yaitu pengusaha. Proposal bisnis merupakan dokumen tertulis, lengkap, dan rinci tentang perencanaan usaha atau business plan
yang akan dilakukan dan digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi pelaksanaan dari usaha yang telah direncanakan. Kedua, ada investor. Bagi investor, proposal bisnis merupakan gambaran tentang prospek usaha dan kemungkinan-kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh. Karena itu, sebuah proposal usaha bagi investor akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kemungkinan ikut berinvestasi dalam usaha yang direncanakan dalam proposal usaha tersebut. Yang ketiga ada perbankan atau lembaga keuangan. Melalui proposal, pihak perbankan dapat menilai mengenai prospek kesinambungan serta kemampuan bisnis yang direncanakan dalam membayar semua kewajiban finansialnya. Karena itu, bagi pihak perbankan, proposal bisnis digunakan sebagai dasar penilaian untuk menentukan penyaluran kredit bagi pendanaan usaha. Keempat, ada pemerintah. Melalui proposal bisnis, pemerintah dapat menilai mengenai sumbangan usaha yang akan dilaksanakan terhadap kegiatan ekonomi maupun dampak sosial yang ditimbulkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Baik, selanjutnya step-step membuat laporan dan proposal. Yang ke A, membuat laporan. Langkah-langkah membuat laporan. Yang pertama, menentukan tujuan laporan. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi. Yang ketiga, menentukan struktur laporan. Yang keempat, menganalisis data. Yang kelima, menulis laporan. Yang keenam, merevisi dan menyunting. Yang terakhir, menyelesaikan dan mendistribusikan laporan. Step-step membuat laporan dan proposal. Yang ke B, membuat proposal. Langkah-langkah membuat proposal. Yang pertama, menentukan tujuan proposal. Yang kedua, mengidentifikasi masalah atau kebutuhan. Yang ketiga, merancang struktur proposal. Yang keempat, membuat rencana kegiatan. Yang kelima, menyusun anggaran. Yang terakhir, menulis proposal. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah proposal bisnis dan laporan memiliki peran penting dalam dunia usaha dan kegiatan profesional. Proposal bisnis adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk merencanakan dan mengusulkan ide bisnis kepada pihak terkait seperti investor, perbankan, dan mitra kerja dengan tujuan mendapatkan pendanaan atau persetujuan. Laporan, di sisi lain, bertujuan untuk mendokumentasikan hasil kegiatan atau analisis secara sistematis agar dapat digunakan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok 9, kami ucapkan terima kasih.